kita satu persatu saja kita cek apakah sudah sesuai, yaitu senioritas sebagai bentuk kekerasan simbolik, pelecehan seksual di dunia virtual. Ayo silakan Aulia. Kemarin kita ngobrol apa? Mas ngobrol apa? Judulnya kemarin apa? Tradisi sedekah bumi, Pak. Perubahan gaya busana mahasiswi alumni Pondok Pesantren Amalatul. Pergeseran penggunaan jilbab, Pak. Sekarang saya ganti jadi motif pembacokan yang dilakukan perguruan pencaksilat. Welcome back to Agus and Fauzi Official. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang skripsi. Ini adalah mahasiswa kami yang sedang menulis skripsi. Masih judulnya pada minggu kemarin. Apakah sudah ditulis dan dibuatkan bab 1? Masing-masing wajib laporan. Kalau tidak laporan maka apa hukumannya? Makan-makan. Guys, jadi kalau tidak laporan bab 1, katanya Aulia kita makan-makan. Setuju? Ya, setuju. Oke. Sekarang pertama atau sebelum pertama, kemarin yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin kan judul ya? Iya, judul. Oke, judul kan? Oke. Judul sudah oke semuanya? Alhamdulillah oke. Oke, kita satu persatu saja kita cek apakah sudah sesuai atau tidak, dan selanjutnya nanti akan kita sampaikan apa yang akan dikerjakan pada minggu ini. Pertama kepada Noval, ayo silakan. Ya, baik. Untuk judul sendiri, kemarin yang sudah di ACC Bapak, yaitu senioritas sebagai bentuk kekerasan simbolik PKKMB mahasiswa UNESA. Oh, awas. Ini judulnya ngeri. Senioritas di PKKMB. Oke, sudah dibuat sebuah bab 1. Ini pendahuluan dan sudah ada rancangan terkait rumusan masalah, cuman untuk rumusan masalah masih belum yakin 100% Pak. Oke, kita lihat aja, kita cek bersama-sama. Coba tampilkan di sini. Ini karena kalau tidak dicek begini guys, maka kesulitan untuk memahami. Nah ini, kalian mungkin tidak bisa melihat secara langsung, tapi ikuti aja. Oke, coba dibawahkan. Jadi senioritas sebagai bentuk kekerasan simbolik PKMB mahasiswa Indonesia. PKKMB adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Terus lanjut, ini menampilkan definisi, kemudian senioritas dalam dunia pendidikan ini bukanlah menjadi sebuah hal yang tabu. Kemudian semakin berjalannya, lanjut. Gini, sebelum kita lanjutkan, pada bab pertama, pada halaman pertama, Noval belum menampilkan referensi dari satupun. Nah, ini berlaku pada teman-teman ya. Oke, jadi perlu menjadi perhatian kalau ada sebuah pendapat, misalkan menulis tentang definisi, itu harus ada referensinya dari mana. Oh iya. Nah, jadi Noval, coba lihat. Nah, Noval itu belum sebagai profesor. Kalau sebagai profesor maka diperbolehkan untuk memberikan definisi. Oh iya. Tapi pada saat ini kan belum, iya, masih mahasiswa 1. Iya, jadi iya. belum semuanya ya. Iya. Oke, jangan begini-begini nanti kelihatan. Kemudian yang kedua, yang menjadi perhatian, di dalam bab 1 belum menampilkan penelitian terdahulu, atau mungkin dilanjutkan supaya kita tahu. Dilanjutkan aja supaya kita tahu. Iya, Oke. udah ada Pak untuk penelitian terdahulu. Dilanjutkan aja ke bawah semakin berjalan. Ini beda file Pak untuk penelitian terdahulunya. Masih saya bedakan file, masih belum saya jadikan satu di file yang ini. Oke. Seperti itu. Oke, kasus senioritas, terus lanjut. Senioritas lagi.
tetapi tidak semuanya budaya senioritas dinilai sebagai sebuah hal yang buruk. Lanjut, jadi ada pilihan senioritas itu baik dan buruk. Lanjut. Ya. Ini untuk pendalamannya sudah sampai sini. sampai ini ya. pada halaman 2 ya. Iya, halaman 2. Oke. Dan selesai. Iya. Oke. Ini Noval sudah mengerjakan di bab 1 di latar belakang dan sampai pada perbedaan senioritas. Yang menjadi catatan pertama tadi, definisi itu harus dijelaskan dari mana sumbernya. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu itu harus ditampilkan. Ya. Tidak cukup disimpan di file lain. Jadi kalian semuanya guys, kalau memberikan pendahuluan itu yang pertama itu menampilkan sebuah fenomena. Fenomenanya apa yang terjadi, Mas Noval, terkait dengan senioritas? Iya, senioritas kekerasan simbolik di PKKMB. Apakah masih ada di sini? Maksudnya di kampus? Maksudnya kampus manapun lah, nggak tahu nanti kampus mana yang diteliti. Masih adakah? Untuk saat ini masih ada, karena memang di isu yang sekarang beredar, terutama di media sosial kemarin masih banyak kejadian senioritas di PKKMB, terutama di kampus-kampus yang sekarang mengadakan PKKMB tersebut. Secara daring atau secara offline? Offline. Kalau ya. Daring sudah tidak? Kalau daring untuk saat ini kan PKKMB sendiri kurang lebihnya kebanyakan di Indonesia itu sudah melakukan kegiatan offline semua, Pak. Seperti itu. Offline semuanya. Ya. Oke. Itu yang pertama ya. Iya. Jadi fenomenanya sudah bisa ditangkap. Ada kekerasan atau senioritas. Pemirsa, kalau ngomong senioritas itu sebagai sosiolog, maksudnya dari kacamata sosiologi pasti melihat, oh iya, itu kan sebetulnya diperbolehkan atau tidak. Itu kemudian yang menjadi catatan dalam skripsi ini. Sesudah memastikan bahwa ini adalah sebuah fenomena yang bisa diteliti, maka selanjutnya Mas Noval mencari 5 referensi dari artikel jurnal internasional dan 5 dari artikel nasional. Paling tidak 5 artikel nasional. Di mana saja PKKMB yang di situ muncul senioritas dan mungkin antara satu dengan lainnya itu terjadi perbedaan dalam hal penyikapan. Nah, selanjutnya Mas Noval, apa yang baru dalam yang dilihat di sini pada tahun 2022 ini, pasca pandemi ini? Apa kemungkinan senioritas yang berbeda dengan yang kemarin? Mungkin kalau kan saya juga untuk fokus utamanya dari skripsi ini kan terkait perbandingan senioritas dari tahun 2020 sampai di 2022. Oke. Nah, itu apakah masih tetap mengerikan itu yang tanda kutip dikatakan oleh orang-orang yang melihat di media sosial atau televisi? Apakah udah lebih membaik dalam penerapan PKKMB itu sendiri, seperti itu, Pak? Sebagai peneliti harus punya asumsi awal atau informasi awal. Ya. Apa yang kamu tangkap sebelum meneliti turun ke lapangan? Untuk informasi awal, seperti yang saya dengar, saya lihat juga tetap untuk saat ini masih ada yang namanya senioritas, cuman dalam tanda kutip untuk mengatasnamakan agar tidak terlihat senioritas itu banyak penggantian nama, Pak. Oke. Nah, itu masih belum. Nama PKKMB-nya atau nama kegiatannya atau nama apa? Istilahnya ya nama kegiatannya, Pak. Maksudnya dalam penerapan kayak senioritas lah, seperti itu, Pak. Oke, prinsip Mas Noval ini bisa dilanjutkan ke halaman 3 dan selanjutnya. Catatannya tadi ya, pertama harus ada referensi, kemudian menambah jurnal, dan selanjutnya dipastikan bahwa ada perbedaan pada tahun 2022 ini dengan yang kemarin. Iya, betul. Kalau tidak nanti, bukan saya melarang, tapi Mas Noval dan ini para pemirsa, kalian pasti akan kesulitan ketika
pasca sempro. Jadi pasca sempurna itu kesulitan untuk turun. Nggak taunya kok tidak ada ya, misalkan begitu. Jadi masih yakin bahwa ini bisa diteliti ya? Masih bisa. Oke, aplaus untuk Mas Noval. Sekarang kita ke Mas Taufik. Sudah siap untuk menyampaikan hasil tulisannya? Sudah, Pak. Oke, kemarin meneliti apa Mas Taufik? Itu, Pak, pelecehan seksual di dunia virtual. Pelecehan seksual di dunia virtual. Apa maksudnya ini? Karena kan sudah banyak yang meneliti tentang pelecehan seksual di dunia virtual. Apa yang membedakan dengan sebelumnya? Kalau saya kemarin menemukan artikel itu. Bisa dibuka aja nggak apa-apa. Oh iya. Supaya kelihatan tambah ganteng kan? Aduh. Pemirsa, ini mahasiswa saya yang gantengnya amat. Wah. Jadi kan kelihatan ganteng kan? Oke. Iya. Gimana Mas Taufik? Kalau kemarin saya menemukan artikel itu membahas tentang yang kasusnya Via Valen, Pak. Tapi itu pelecehan seksualnya itu karena dia itu dikirimi chat oleh salah satu pemain bola dari Persija. Itu diajak ke hotel gitu, Pak, untuk berbuat hal yang seperti itu. Nah, terus sama Via Valen ini diposting ke Instagram. Nah, terus banyak dapat komentar gitu. Tapi ada positif sama negatifnya. Ada yang menghujat dia juga. Itu. Ada yang menghujat. Maksudnya gini, apa yang menjadi menarik untuk diteliti? Karena kan setahu saya itu sebelum pandemi, kan pelecehan seksual itu sering terjadi di dunia secara langsung gitu, Pak. Setelah pandemi ini kan orang lebih banyak menggunakan handphone. Nah, jadi pelecehan seksual itu bisa lewat handphone gitu. Pelecehan seksual di dunia virtual. Menurut saya, Mas Taufik, sudah ada beberapa penelitian nanti yang membedakan itu. Sambil kita cari ya nanti ya. Oke, lanjut. Sekarang kita melihat, ini kita melihat kepada papernya. Ini adalah globalisasi membawa pengaruh yang begitu besar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Masuknya globalisasi, lanjut. Kemudian perkembangan teknologi khususnya pada media memberikan dampak yang sangat signifikan. Selain beberapa dampak positif dihasilkan globalisasi pada bidang teknologi. Lanjut, ini masih berbicara globalisasi. Sebelum kita lanjut untuk memasuki halaman kedua, Mas Taufik, bab 1 di latar belakang ini pastikan langsung to the point. Jadi kalau menulis ya teman-teman ya, kalau menulis itu to the point. Boleh kita menari-nari seperti apa ya, dalam bahasanya itu kita berbahasa basi dalam menulis. Namun nanti orang bingung apa maksudnya ini. Padahal yang diinginkan adalah pelecehan seksual di dunia virtual. Langsung saja Mas Taufik menulis terkait dengan sebuah fenomena pelecehan seksual. Taruhlah misalkan tadi ngomong seorang artis, atau mahasiswa, atau apa yang mau diteliti. Kalau seorang artis, nanti maka yang akan menjadi informannya artis. Mampu nggak nembus ke sana? Bisa, Pak. Bisa. Sama-sama influencer. Sama-sama influencer. Influencer dalam hal konten. Maksudnya sama, kontennya konten-konten influencer yang sama. Enggak, beda, Pak. Kan ini kan kalau Via Valen kan lebih ke artis, ke penyanyi kan. Kalau ini kan Mas Taufik apa? Influencernya kan di dunia maya aja. Di dunia maya umum gitu ya. Jadi intinya Mas Taufik berani untuk mengambil ini. Karena resikonya kalau tidak mampu masuk atau meminta informan menyampaikan informasi, kemungkinan Mas Taufik gagal skripsinya. Bisa, Pak. Itu modal pertama, guys. Jadi kalau kalian sudah yakin mampu menghubungi informan, insya Allah skripsi lancar. Jadi kalau begitu, kalau sudah yakin, maka yang pertama tadi ya,
apa yang menjadi fenomena itu tadi, ditulis. Nah ini Mas Taufik, ini kritik ya kepada Mas Taufik ya, kepada pemirsa juga ya, kritik harus to the point. Tulis saja apa yang menjadi fenomenanya. Kalau ngomong globalisasi itu mungkin hanya satu alinea pertama saja. Selanjutnya kemudian langsung terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi. Oke? Siap. Dengan mengambil beberapa referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, sesudah itu mengambil 5 artikel internasional, 5 artikel nasional terkait dengan pelecehan seksual di dunia virtual. Atau mungkin sementara pelecehan seksual, kemudian sekarang pasca pandemi ada perubahan ke virtual. Oke Mas Taufik? Siap. Oke, bergeser ke halaman kedua. Kita geser halaman kedua guys. Sosial media merupakan sebuah platform berbasis. Ini sebetulnya malah pada awal tadi. Iya. Oke, langsung. Salah satu aplikasi sosial media yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Ini sudah fenomenanya ini sudah sebetulnya sudah, tapi terlalu menari-menari di depan tadi. Oke. Nah, lanjut. Wah, ini agak pelan. Dari beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pelecehan seksual dunia maya, studi kasus penggunaan aplikasi Zepeto. Nah, ini salah satu aplikasi. Ini sudah selesai tulisannya? Sudah. Ya. Sudah. Jadi gini, Mas Taufik, bagus gagasannya. Begitu juga fenomenanya. Yang belum itu adalah awal-awal tadi terlalu panjang. Padahal sebetulnya di tengah dan di akhir tadi itu malah yang bisa dikembangkan. Ya? Yep. Oke. Bahkan ngomong tentang mungkin ada beberapa penelitian terdahulu yang dimunculkan di berbagai aplikasi lain. Zip itu salah satu yang sekarang ini. Oke? Yep. Jadi nanti ini teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya ya. Ini kan tadi kita sudah ke Mas Novel sama Mas Taufik. Maka hari ini selesai sampai latar belakang, mungkin sampai rumusan masalah. Tapi yang pasti yang saya sampaikan ke Mas Nova sama Mas Taufik ini tadi, gambarannya seperti itu. Begitu juga teman-teman yang ada di melihat ini ya. Jadi kalau kalian pengen menulis sebuah skripsi, sesudah judul mantap dan memastikan bisa melaksanakan untuk penelitian, latar belakang berawal dari sebuah fenomena, kemudian penelitian terdahulu, selanjutnya fenomena itu dikupas dan dijelaskan lebih detail. Begitu Mas Taufik ya? Ya, siap Pak. Oke, lanjutkan. Saya senang. Oke, ini kita selanjutnya ke siapa ini? Oke, silakan Aulia. Sekarang jadwal Aulia Ayu. Iya. Orangnya sudah siap menampilkan. Ayo silakan Aulia. Kemarin kita ngobrol apa? Mas ngobrol apa? Judulnya kemarin apa? Tradisi sedekah bumi, Pak. Tradisi sedekah bumi. Nah ini, ayo kita lihat. Sudah mulai menulis bab 1. Oke. Ini penonton bertanya Mbak Aulia, tradisi sedekah bumi seperti apa fenomenanya yang membedakan dengan penelitian terdahulu? Kalau yang di tempat yang saya teliti, tradisi sedekah bumi ini dilaksanakan di depan punden, Pak. Dilaksanakan di depan punden. Pertanyaannya, ini seperti pertanyaan dalam sempro ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya ini adalah seperti pertanyaan sempro. Pemirsa juga melihat bahwa pertanyaan saya tampilkan dalam proses bimbingan ini seperti pada waktu sempro pasti nanti juga ditanyakan. Apa yang membedakan dengan penelitian terdahulu yang akan diteliti Mbak Aulia terkait dengan sedekah bumi pada saat ini? Ini yang saya teliti terkait tradisi sedekah bumi yang dilaksanakan pada masa pandemi. Tradisi sedekah bumi di masa pandemi. Ini kan sudah tidak pandemi, pasca pandemi. Saya menelitinya perbedaan sebelum setelahnya.
sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Iya. Oke, silakan kita masuk. Jadi kalian bisa memahami ya, itu salah satu pertanyaan, kata pertanyaan yang akan disampaikan pada waktu sempurna nanti. Oke, lanjut. Indonesia ialah negara kepulauan yang mempunyai beribu-ribu pulau. Lanjut. Saya membaca dalam hal-hal sebentar saja kepada kepala alinea saja. Selanjutnya, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo yang berawal dari daerah. Oke, lanjut. Kita melihat ya, kalian juga harus memperhatikan bagaimana tentang membuat latar belakang di Sedekah Bumi ini. Islam dan budaya mempunyai hubungan yang bisa dipisahkan. Oke, lanjut. Selanjutnya, kegiatan praktek yang bersifat ritual, simbolis, mempunyai tujuan. Lanjut. Nah, ini kemudian transaksi berawal tradisi berawal dari bahasa Latin yaitu tradition. Kemudian adanya pandemi yang menyebabkan krisis kesehatan publik, mengganggu seluruh aspek. Lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, Mbak Aulia dan para pemirsa, menurut kalian apa yang saya sampaikan, apa yang saya baca Mbak Aulia tadi sudah pas atau belum? Oke, jadi bukan catatan sih, yang dibuat oleh Mbak Aulia pada awal, pada latar belakang, itu belum to the point. Dia bercerita tentang budaya Indonesia dan bagaimana lah hadirnya. Padahal sebagaimana yang saya sampaikan kepada Mas Taufik dan Mas Noval tadi, to the point, tidak perlu basa-basi. Nah, apa yang menjadi fenomena yang dilihat Mbak Aulia? Di mana Sedekah Bumi yang dilihat? Di Kelurahan Putat Gede, di Pundengnya. Itu langsung ditulis fenomenanya. Selanjutnya, referensinya terkait dengan Sedekah Bumi itu perlu ditampilkan. Sesudah itu juga produk penelitian terdahulu yang saya katakan tadi 5 internasional, 5 nasional. Ini meskipun terlalu berat ya, tapi kita coba aja nanti. Tapi kalau nggak mampu ya kita kurangin. Nah, terkait dengan Sedekah Bumi itu bagaimana yang terdahulu dan kemudian dihubungkan dengan milik Mbak Aulia yang ketika pandemi dan pasca pandemi ini. Itu yang menjadi poinnya, sehingga apa yang ditulis Mbak Aulia tadi terlalu banyak menari-nari di depan. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Pemirsa, kalau kalian menulis itu juga harus siap dikritik ya. Dan kalau tidak siap dikritik juga sampaikan kepada dosennya. Mbak Aulia juga boleh menyampaikan ke saya, Pak, saya jangan dikritik dong. Gitu ya. Oke, lanjut Mbak Aulia. Ini baru masuk ke kegiatan Sedekah Bumi. Ini malahan kegiatan Sedekah Bumi. Jadi sebetulnya yang ditampilkan Mbak Aulia tadi basa-basinya terlalu panjang. Basa-basi itu cukup satu alinea saja, ya. Kemudian juga ini yang sebenarnya, supaya kalau memang pengen, Pak, saya pengen halamannya banyak, boleh, tapi tidak pada posisi basa-basi, pada posisi fenomena, pada posisi data, dan pada posisi analisis. Buat 400 halaman nggak apa-apa. Ya, oke. Lanjut, kegiatan Sedekah Bumi. Oke, pelaksanaan tradisi Sedekah Bumi tidak oke, lanjut. Rumusan masalah. Lah ini kalau saya boleh mengkritik Mbak Aulia ya, mungkin teman-teman lainnya sebetulnya di dalam pikirannya sudah banyak, namun untuk menuangkan belum sampai. Jadi apa yang terjadi di Putat Gede itu kan belum begitu kelihatan kan. Padahal seharusnya terlihat bagaimana yang terjadi di sana,
pada masa pandemi seperti apa, pasca pandemi seperti apa. Di situ nanti yang akan dianalisis berdasarkan teori yang akan pada pertemuan selanjutnya kita ngomong teorinya, ya kan? Oke, rumusan masalah apakah kita bahas sekarang? Boleh, oke, silakan. Bagaimana pelaksanaan sedekah bumi di Punden menurut kepercayaan masyarakat Islam? Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan sedekah bumi di Punden, Kelurahan Putat Gede pada masa pandemi Covid? Ketiga, bagaimana perbedaan pelaksanaan sedekah bumi pra dan pasca? Nah ini 3 pertanyaan yang ditampilkan Mbak Aulia ini kurang konsisten. Mungkin kalian juga melihat ya, ini bisa menjadi 3 skripsi guys. Jadi milik Mbak Aulia ini kalau ditulis skripsi bisa menjadi 3. Pertama ya, rumusan masalah pertama ini bisa skripsi sendiri. Bagaimana pelaksanaan sedekah bumi di Punden menurut kepercayaan masyarakat Islam? Jadi sedekah bumi dan keakidah Islam di masa Covid itu satu skripsi sendiri. Ya, ngomong Islam pun sangat beragam, tapi dari rumusan itu cukup bisa menjawab sebuah satu skripsi. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan sedekah bumi di Punden, Kelurahan Putat Gede pada masa ini? Kalau kalian meneliti, Mbak Aulia juga meneliti, bisa penelitian deskriptif yang sifatnya menggambarkan seluruhnya pelaksanaan yang ada di sana. Sikapnya hanya deskriptif saja, atau bahkan menggunakan metode yang Mbak Aulia menjadi bagian dari misalkan etnometodologi, menjadi bagian dari proses itu. Nanti juga lebih luar biasa. Ini Mbak Aulia berjilbab, tetapi sedekah bumi, dan di dalamnya menjadi bagian dari proses itu. Itu luar biasa. Mohon maaf ya, saya teman-teman penonton yang muslim ya, ini kita ngomong ilmiah, jadi tidak perlu dikritik karena kita membaca sebuah realitas. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbedaan pelaksanaan sedekah bumi pra dan pasca? Itu yang akan diteliti oleh Mbak Aulia. Ya, cukup pertanyaan yang ketiga saja cukup. Meskipun perlu diperdalam terkait dengan apa yang menjadi rumusan masalahnya. Jadi Mbak Aulia dan semuanya, rumusan masalah itu cukup satu, daripada nanti disuruh oleh dosennya, silahkan kalau kita membuat 3 skripsi. Nanti kan langsung gelarnya 3 guys. Iya kan? Gimana Mbak Aulia? Silakan berpendapat. Iya, berarti ini saya meneliti terkait perbedaannya setelah dan sesudah pandemi gitu ya. Betul. Kecuali Mbak Aulia memilih yang pertama atau yang kedua. Sekali lagi, ini bisa menjadi 3 skripsi. Kalau mau meneliti yang terkait pada saat pandemi dan setelah pandemi gitu. Yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga. Iya. Oke. Jadi supaya tidak bias, fokus terkait dengan penelitian Mbak Aulia. Oke? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Bisa bergeser untuk selanjutnya. Bella sudah siap. Ayo presentasi Bella. Seperti apa yang perkembangan 2 minggu terakhir ini? Silakan. Di sini saya ambil judul perubahan gaya busana mahasiswi alumni Pondok Pesantren Amalatul Umah Pacet Mojokerto, Pak. Perubahan gaya busana alumni Pondok Pesantren. Oke. Jadi kalau ini fokus karena juga satu pondok pesantren. Mohon maaf kalau kalian merasa lu itu kan pondok saya. Mohon maaf. Ini untuk ilmiah. Jadi tidak usah takut bahwa nanti ada sesuatu. Ini untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Oke, lanjut Bella. Kita mengarah kepada tulisan kalian, tulisanmu. Iya. Oke.
tulisanmu ini pesantren merupakan lembaga keagamaan yang sudah lama didirikan, merupakan lembaga pendidikan tertua di Nusantara. Selanjutnya digeser ke bawah, pesantren Amanatul Ummah terletak di Jawa Timur, Kota Mojokerto. Lanjut. Seiring bertambahnya zaman dan globalisasi, perubahan dan perkembangan dari masa ke masa terlihat karena dampak bla bla bla. Terus lanjut. Terus ini awal dari alinea yang keempat, busana sebagai kebutuhan pokok. Ini. Jadi Mbak Bella ya, sama teman-teman semuanya, saya sebagai pembimbing memberikan masukan, dalam bahasanya mengkritik. Siap jadi kritik ya. Satu halaman awal itu bisa dimantapkan dalam satu alinea. Sebetulnya miliknya Mbak Bella sudah mulai fokus, tapi masih tetap terlalu panjang terkait dengan semacam introduction-nya. Selanjutnya mulai alinea keempat, disitulah posisi Mbak Bella mau menulisnya. Maksudnya sebagaimana yang disampaikan Mbak Bella tadi. Jadi busana sebagai kebutuhan pokok manusia yang bukan hanya berkait dengan etika, estetika, dan kesehatan. Lanjut di agak bawah kan Mbak Bella. Selanjutnya terkait permasalahan dari hal tersebut. Oke, ini langsung menjadi alinea panjang, namun belum bisa diselesaikan. Mbak Bella, yang atas dikurangi, yang alinea 4 itu bisa dibuat 10 alinea. Pokok pikirannya ada di situ, paling enggak 5. Jadi setiap alinea, teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, itu prinsipnya setiap alinea satu pokok pikiran. Padahal di sini banyak. Mulai dari bagaimana fenomena yang terjadi di sana. Pertama tadi kan ngomong tentang busana, kemudian fenomena yang terjadi di sana, kemudian fenomena yang terjadi kekinian, kemudian selanjutnya apa yang menjadi tradisi atau regulasi yang ada di pesantren juga masuk di dalamnya. Begitu juga yang terkait dengan regulasi dan tradisi yang ada misalkan di perguruan tinggi. Sehingga secara tidak langsung mereka mungkin sebagaimana yang ada di dalam judulnya Mbak Bella tadi. Kritik saya, masukan saya, silahkan alinea keempat dijabarkan sebanyak mungkin supaya pembaca mudah untuk memahami. Selanjutnya, sebelum ke rumusan, ada yang perlu disampaikan, Mbak Bella? Di sini saya menjelaskan bahwa maksudnya sebelum ke rumusan. Masukan saya tadi apakah sudah tepat atau ada yang perlu diklarifikasi oleh Mbak Bella? Sudah, Pak. Sudah. Jadi diterima ya? Bisa. Oke, sekarang ke rumusan masalah sesudah saya memberikan kritik, masukan. Oke, silakan. Rumusan masalah dari penelitian saya ini, saya ingin tahu penyebab dari terjadinya perubahan itu, Pak. Oke. Setelah membahas penyebabnya, apa penyebab terjadinya perubahan gaya busana mahasiswi alumni Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto? Kemudian kedua, faktor apa yang mendorong terjadinya perubahan gaya busana mahasiswi alumni Ini fokus alumni yang menjadi mahasiswa? Iya, jadi dari universitas yang berbeda-beda. Oke. Dari universitas yang berbeda-beda. Stylenya seperti apa? Oke. Ini berbeda dengan miliknya Aulia tadi. Ini dua rumusan, namun fokus kepada satu tema.
Jadi nanti teman-teman bisa coba membandingkan ya milik Aulia sama miliknya Mbak Bella, bahwa ini dua kok tidak menjadi seperti miliknya Aulia tadi, Pak. Tidak menjadi dua skripsi karena ini langsung nyambung. Tapi kalau miliknya Aulia tadi itu bisa di split-splitkan menjadi 3 skripsi. Oke? Jadi coba lihat nanti milik Mbak Bella bagaimana membuat pertanyaan yang substansinya satu tapi hanya untuk mengembangkan. Kalau berbicara faktor-faktor, maka penelitian ini kuantitatif. Betul. Sebenarnya saya ingin kuali sih, Pak. Oh, nah ini kalian tahu kan, mahasiswa kadang-kadang saya pengen kuali, Pak, tapi pertanyaan saya kuanti. Itu yang menjadi PR kalian. Jadi kalau memang kuali boleh, kuanti boleh, semuanya boleh. Yang penting penelitian ini lebih khusus adalah rumusan masalah, mempermudah mahasiswa mengerjakan skripsi. Kalau informannya itu 3, gimana Pak? Apakah kuali atau kuanti? Kalau kuali itu kita tidak perlu ngomong 2 atau 3 atau 4. Apakah rumusan masalah, 2 rumusan masalah itu terjawab oleh 1 atau 2 orang itu? Kalau belum, maka ya dicari tambahan informannya. Tapi kalau 2 atau 3 orang cukup, maka selesai. Tapi kalau kuanti, maka yang menjadi poin adalah seberapa banyak mahasiswa yang menjadi respondennya, dan nanti secara kuantitatif bisa diperbandingkan lebih mudah kepada peneliti untuk membuat analisa dan kesimpulan. Begitu, Bella? Ya, ini nanti kedepannya saya ubah lagi, Pak. Faktornya saya ubah. Oke. Tapi sebetulnya faktor-faktor apa itu namanya, pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan gaya busana itu bisa mengarah kepada kuali selama nanti di dalam metodenya mengarah kepada kuali. Jadi memang kadang-kadang masih agak tipis sih terkait dengan hal itu. Intinya kalau memang kuali, maka kita tidak perlu menampilkan jumlahnya, tapi rumusan masalah itu terjawab betul atau tidak terkait dengan proses penelitian ini. Begitu, Bella? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, Mbak Bella sudah selesai. Kita akan melanjutkan yang lebih. Oke, kita tunggu. Hilda sudah siap menyampaikan apa yang dikerjakan selama 2 pekan ini. Silakan Hilda. Kemarin mengambil tema apa? Pergeseran penggunaan jilbab, Pak. Pergeseran penggunaan jilbab. Jadi jilbabnya digeser gitu ya? Atau gimana? Bukan seperti itu, Pak. Gimana? Saya di sini mengambil judul Fenomenologi Pergeseran Penggunaan Jilbab, studi siswi SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Oke, jadi pergeseran penggunaan jilbab, apa arti dan fungsi jilbab bagi mereka? Iya, benar sekali. Oke, kita lihat keberagamaan ruang untuk mengekspresikan keislaman bagi kelompok muslim semakin luas dan dari waktu ke waktu. Agama sebagai tujuan hidup manusia dapat memberikan pengaruh dalam hidup bagi manusia. Selanjutnya, manusia yang mempunyai keimanan akan mampu mendalami dan menerapkan ajaran agamanya. Lanjut, bentuk implementasi ketentuan aturan cara. Lanjut, kita ke alinea keempat. Nah, ini alinea keempat, proses pemakaian jilbab. Oke, ini baru poinnya. Jadi Hilda yang 3 alinea pertama itu dalam bahasa orang-orang itu kok terlalu banyak menari-nari ya. Dalam bahasa kasarnya, mohon maaf,
itu sampah. Meskipun kalian kalau menulis seperti itu tidak setiap orang mampu, tapi bukan merupakan kebutuhan ini. Langsung saja pada poin terkait dengan fenomenanya. Ini pada alinea keempat, proses pemakaian jilbab di Indonesia berkembang. Ini pun masih umum. Nah, ini sebetulnya poin pertama. Langsung to the point, tetapi masih poin yang umum Indonesia. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Kemudian penggunaan jilbab semakin marak dan mengalami perkembangan diiringi dengan berbagai macam model jilbab. Terus lanjut. Ini guys, kalau kalian bimbingan tuh menggeser-geser itu agak kesulitan karena redek guys. Oke, era milenial dengan kemajuan teknologi sangat pesat dibarengi kemajuan sarana. Lah, ini tadi sebenarnya alinea 1 ke 2 itu udah bagus loh. Ini kemudian kok balik lagi? Oh, soalnya ini tuh disangkut pautkan sama teknologi yang membuat pergeseran itu, terus sama prasarana dalam pendidikan. Oke, kalau begitu kata gabung, kata untuk melanjutkan itu yang perlu disambungkan. Saya melihat dua alinea yang saya mainkan tadi langsung ini kan langsung seperti terjadi lompatan gitu loh, atau di ruang yang berbeda. Itu yang perlu dinyambungkan. Era milenial, kemudian munculnya berbagai model jilbab. Ini tadi agak disambungkan ya. Iya, Pak. Kemudian munculnya berbagai model jilbab sebagai tren fashion jilbab. Ini referensinya dari mana? Kamu kok bisa mengatakan begitu? Terjadi tren dan macam-macam. Ini sambungan sih, Pak. Oke, enggak sambungan gini. Teman-teman pemirsa, sebetulnya kalian kalau menulis sebuah skripsi itu, kita sebagai dosen, pembimbing, paham kok ada sesuatu yang muncul, dan itu biasanya kalian mencarikan referensi, namun kalian tidak menulis referensi itu. Ini semuanya perlu ada, kecuali Hilda sudah menjadi profesor, maka tidak perlu menulis. Selama masih S1, kalian juga, saya pun masih termasuk, harus menulis. Ini pikirannya siapa? Gak mungkin wong S1 saja belum selesai kok sudah punya pikiran yang hebat begitu, ya kan? Nah. Ya, kadang-kadang harus begitu guys, jadi agak marah-marah pada mahasiswa ya. Oke, lanjutan penerapan penggunaan. Oke, lanjut. Ini sih, Pak, yang penelitian terdahulunya yang saya kutip dari Kabawi. Maksudnya begini, ini oke, boleh. Yang perlu menjadi perhatian Hilda, penelitian terdahulu kan banyak. Iya. Kalau ngomong mencari 100 penelitian terdahulu tentang tren jilbab itu sudah ada. Nah, sekarang adalah yang dilihat oleh Hilda sekarang tadi sebagaimana dalam judul, dan kemudian apa sih perbedaannya, itu yang paling penting. Jadi kalian kalau membuat skripsi atau tesis atau disertasi, yang paling utama itu adalah apa perbedaan skripsi kalian, judul kalian dengan penelitian terdahulu. Kalau tidak ada perbedaannya, ya nggak bisa dilanjut, daripada nanti sempro ditolak. Tetapi kalau Pak ini loh di SMA ini tuh ada begini, itu baru bisa. Oke? Iya, Pak. Oke, lanjut. Penggunaan jilbab yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oke. Gejala-gejala yang terjadi. Oh, ada gejala-gejala tapi dirimu tidak. Oh, ini ada Fitriani. Oke, Fitriana. Tetapi nanti pasti akan direspon oleh hasil penelitian yang lain. Ketika penelitian satu, penelitian lainnya kan kemudian dibenturkan. Itulah yang menariknya untuk mencari untuk penelitian kalian. Oke, lanjut. Jilbab bukan suatu hal yang baru. Oke, lanjut. Oke, bagus. Oh, ini Pak pembeda dari penelitiannya Suci Nuraini ini. Oke. Ini sebetulnya Hilda ini sudah menulis, tetapi di paling bawah, sehingga saran saya hal yang tadi basa-basi awal itu perlu dihilangkan gitu Pak, atau dikerucutkan lagi. Sementara di cut.
disimpan, tidak harus dibuang. Nanti suatu saat mungkin akan bermanfaat dalam hal pembahasan untuk memperbaikinya. Oke ya, kalian juga begitu ya guys ya. Oh ini sih Pak, udah sampai rumusan. Oke, sebelum rumusan. Oh ini. Alinea terakhir, dengan mengikuti perkembangan zaman yang cenderung mengikuti tren jilbab dengan anggapan tampil modis, tampilnya SMA merupakan. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Oh. Jadi kalau sudah N dari latar belakang, maka dilanjut dengan rumusan masalah. Rumusan masalah itu sesudah kalian menulis fenomenanya, realitasnya di latar belakang, maka kemudian ada sebuah pertanyaan yang kalian sebagai peneliti ingin tahu. Bagaimana kesadaran siswi SMA Muhammadiyah 1 Surabaya, 4 Surabaya mengenai fenomena pergeseran penggunaan jilbab? Bagaimana kesadaran? Maksudnya gimana ini, Hilda? Ini teman-teman bisa. Siswa di SMA Muhammadiyah 4 Surabaya itu apakah sudah menyadari bahwa subjek saya itu sudah melenceng dari syarat syariat agama, atau dia itu mengikuti tren gitu Pak? Apakah mereka sadar akan yang digunakan itu sudah menyeleweng gitu? Ini pertanyaannya sangat kuantitatif dan merupakan salah satu pertanyaan dan kuis dalam kuesioner. Bukan pertanyaan rumusan masalah sebuah skripsi. Ya, kalau pertanyaan dalam skripsi itu sifatnya yang melingkupi fenomena itu semuanya. Kalau langsung fokus kepada kesadaran, itu satu hal saja. Padahal perubahan tren itu tidak ngomong kesadaran, dan itu mengarah pada kuantitatif. Dirimu pakai kuanti atau kuali? Kuali. Oke, itu yang menjadi catatan. Kemudian yang kedua, apa saja yang pengen kalian kita ingin tahu dengan pergeseran tren tadi? Iya. Apa yang pengen diketahui apa sih? Perspektif mereka sih Pak. Menurut Kayak mereka tentang makna jilbab itu sendiri bagaimana, terus pemakaian itu apakah dari dirinya sendiri atau mengikuti teman-temannya atau mengikuti tren gitu sih Pak. Nah, kalau begitu bisa kepada studi makna, apa sih makna jilbab pada. Tapi kalau studi makna maka fokusnya pada misalkan referensinya Gadamer yang mungkin Hilda ataupun teman-teman ini belum mendalami. Tapi kalau fenomenologinya Edmund Husserl itu tentang identitas diri sama kesadaran. Kan saya fenomenologi Pak. Fenomenologi. Iya. Fenomenologi apa? Fenomenologi perspektifnya Edmund Husserl. Kalau begitu pertanyaannya yang perlu diluruskan. Iya. Jadi kalau rumusan masalahmu ini bukan melanjutkan atau mengaplikasikan dari yang menjadi keinginanmu, tapi fokus pada hanya salah satu bagian dari kesadaran, fenomena kesadaran itu. Iya Pak. Jadi coba. Kalau yang kata Pak Agus tadi yang makna itu fenomenologinya Afterschool. Itu mengenai fenomenologi pemaknaan suatu benda gitu. Bisa saja. Jadi memang kalau ngomong studi makna itu ya sangat beragam juga dari masing-masing ya. Intinya teori itu digunakan oleh peneliti pada kesempatannya adalah mahasiswa atau mahasiswi untuk memudahkan menganalisis skripsinya. Sesudah pertanyaan dalam rumusan masalah itu kemudian terjawab. Nah, namun kalau fenomena kesadaran siswi SMA, coba saya pengen tahu apa yang dimaksud dengan rumusan masalahnya Hilda ini. Jadi supaya pemirsa juga paham mengapa ini kok Pak Agus mengkritiknya, bahkan pengen ada perubahan. Kalau kesadaran itu kan dari pengalaman siswinya. Itu dia itu memang dari kesadaran diri
atau dari lingkungan gitu Pak? Kan jawabannya kan iya tidak. Iya. Iya kan? Kalau iya tidak maka kuantitatif. Berarti kalau ini kuali makna gitu Pak? Loh, tidak harus makna. Tidak harus makna itu salah satu kuali, tetapi tidak harus makna. Menyesuaikan dengan yang menjadi keinginanmu untuk menulis ini. Pandangan gitu ya Pak? Boleh pandangan dengan kesadaran lebih luas mana. Jadi kalau bisa itu Pandangan membuat sih Pak. Pandangan kan bisa dengan karena bla 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 gitu. Kalau pandangan itu sesaat ya. Padahal kalau ngomong penggunaan jilbab itu selama 3 tahun ketika menjadi siswa SMA. Iya. Tapi yang saya lihat fenomenanya itu kan Muhammadiyah 4 Surabaya itu kan kental sekali akan agamanya dengan ajaran Muhammadiyahnya. Terus ekstrakurikulernya juga tahfidz Quran, dai gitu-gitu Pak. Tapi siswanya di luar situ itu pakaiannya itu tidak ada yang tidak berjilbab, terus pakaiannya kayak minim-minim gitu. Tapi kalau di sekolah mentaati peraturan gitu. Oh, terjadi perbedaan antara ketika memakai jilbab di sekolah dengan di luar sekolah. Makanya itu saya sama-sama menggunakan jilbab. Ada yang iya, ada yang tidak. Atau mungkin dramaturgi itu ya? Panggung depan, panggung belakang. Iya. Mengapa terjadi panggung depan, panggung belakang? Sama-sama menggunakan jilbab, tetapi ada perbedaan ketika di sekolah sama di luar sekolah. Kalau di sekolah kan aturannya kalau Muhammadiyah 4 Surabaya itu harus memakai ciput kayak gitu Pak. Ciput itu apa? Ini. Oke. Iya. Tapi kalau di luar itu enggak. Oke. Gitu, makanya saya tertarik untuk kesadaran mereka. Sadar nggak sih kalau itu bukan aturan agama dan juga dia kan sekolah berbasis Islam gitu. Kalau pertanyaanmu begitu, Iya. Hilda itu seperti ustadzah, bukan sebagai peneliti. Ustadzah Hilda berfatwa. Wah itu. Namun kalau pengen melihat membedakan antara di sekolah sama di luar atau lainnya, monggo. Bisa makna, bisa dramaturgi, bisa kesadaran semu. Gimana Pak itu? Makanya silakan. Nanti kamu memperdalamnya. Kesadaran semu terkait dengan perintah ataupun yang lainnya. Intinya bahwa fenomena yang dilihat oleh Hilda itu menarik untuk dikupas. Nah, sekarang kupasnya pakai apa? Pakai pisau, pakai mesin pemotong yang besar, atau pakai pacul, semuanya bisa untuk mengupas. Oke? Ini Pak, untuk tujuannya gimana Pak? Tujuannya nanti sesudah rumusan sudah clear baru ke tujuan. Oke? Oke Pak. Jadi Hilda ini bagus pemirsa. Sederhana tapi bisa dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau Hilda menulis, selanjutnya Aulia menulis, Nova menulis, Taufik menulis dalam satu skripsi objek yang sama dari berbagai perspektif bisa juga. Ini satu rumusan tapi bisa digunakan untuk 3 skripsi. Perspektifnya saja. Oke? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Sudah Pak. Oke, kalau begitu Hilda cukup. Selanjutnya kita akan bergeser kepada yang lain. Silahkan untuk selanjutnya. Sekarang Siska sudah siap. Kemarin ambil apa judulnya? Kemarin ini Pak, sosialisasi guru agama itu tapi tidak jadi karena menurut saya dan menurut Bapak itu kurang menarik gitu. Sosialisasi guru agama pada kenakalan remaja. Oke, kemudian mengambil apa? Sekarang saya ganti jadi motif pembacokan yang dilakukan perguruan pencak silat Kerasakti dengan perguruan silat PSHT di Desa Bosanjung Jombang. Yang
mau mengungkap sebuah motif. Ini kelihatannya tidak mudah untuk masuk ke wilayah itu, karena sepintas semua bisa melihat, membaca di media, namun motif harus masuk kepada para informan. Apakah Siska bisa masuk ke Kerasakti dan PSHT? Iya, saya lebih ke korbannya sih Pak, yang itu ikut perguruan silat PSHT-nya. Karena kemarin saya kan lagi magang di dinas sosial. Kemarin saya ikut BAP si korban ini secara langsung. Jadi saya sudah ada gambaran yang pasti dari korbannya langsung gitu. Tapi peneliti harus netral ya. Iya. Peneliti tidak harus memihak kepada salah satu perguruan, apalagi perguruan tinggi, nggak boleh. Jadi harus netral. Pemirsa, kalau kalian pengen skripsinya itu bagus, harus netral. Kecuali kalian penelitiannya adalah model etnometodologi atau etnografi. Tapi kalau motif seperti ini harus netral. Apakah mungkin Siska akan menjadi orang netral dalam proses ini? Iya, saya ya siap untuk menanti dari pihak yang pelaku dan juga korbannya. Intinya kepada kedua perguruan tinggi Siska bisa masuk, mencari informan, berkomunikasi dengan mereka. Iya. Oke, lanjut kalau begitu. Motif pembacokan yang dilakukan perguruan pencak silat. Begini, Siska, ini kok kelihatannya kok. Kalau menurut Siska apa sih motifnya? Kalau yang saya langsung PAVI kemarin itu karena salah satu pihak PSHT itu terjadi pas satu Muharram Pak. Itu pas suro-suro itu mereka emang mencari mangsa anak perguruan lain. Nah yang kena ini PSHT karena mereka ini memakai atribut PSHT tadi, tiba-tiba diserang secara tiba-tiba. Apa motifnya? Nah itu kalau saya kemarin nanya langsung ke korbannya tuh mereka juga nggak tahu, tiba-tiba langsung diserang gitu Pak. Katanya seperti itu. Karena emang dua belah perguruan silat ini memang rada bermusuhan gitu. Mengapa mencari motif bukan mencari rasionalitas? Kalau motif itu, kalau rasionalitas itu, ataupun yang lain. Sementara saya melihat dirimu, Siska, sebagai peneliti terpengaruh dalam proses BAP. Dalam proses BAP itu kan salah satu pertanyaan itu apa motifnya? Padahal pada kesempatan ini bukan BAP, ini adalah skripsi. Harus dibedakan. Kalian yang di dalam etnometodologi atau etnografi ataupun yang lainnya dalam proses seperti ini, maka perlu menjadi garis bawah bahwa ini menulis skripsi, bukan sebagai penyidik. Kalau penyidik nanti akan mencari kebenaran di dalam proses persidangan di pengadilan, tapi di sini adalah mencari apa sih secara rasional kok mereka itu kemudian saling membacok misalkan, atau mungkin apa sih yang bla 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 lainnya. Saya nggak ngerti yang sebenarnya, yang ingin dicari fenomenanya di situ. Oke, silakan sekarang, nanti akan terdeteksi apa yang sebenarnya dicari. Oke, lanjut. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional dan di Indonesia. Lanjut. Berbagai macam bentuk pencak silat di Indonesia bukan hanya sebagai teknik pembelaan diri. Oke, lanjut. Penundaan persaudaraan setia hati terate. Oke, lanjut. Ini KSP Kerasakti, lanjut. Kedua, perguruan pencak silat, lanjut.
Pencaksilat ini mengalami perkembangan yang cukup. Lanjut. Seni bela diri mengenai Baik Hati Keras Hati memang yang sangat terkenal. Lanjut. Kasus serupa yang dialami ini baru ke alinea ke-5 atau ke-6 ini menampilkan. Padahal sebetulnya yang harus ditampilkan di dalam latar belakangnya oleh Siska itu poin yang mau diteliti. Ya. Tadi 5 atau 6 alinea pertama itu belum bukan sebagai bagian dari proses ini. Mungkin nanti akan ditulis dalam proses misalkan di bab 4 atau selanjutnya. Tapi di latar belakang ini poinnya apa, fenomenanya apa. Selanjutnya dicarikan referensi artikel jurnal tentang hal itu. Oke, lanjut. Adanya kasus tersebut. Oke. Nah, ini saya belum melihat apa yang menjadi gambaran di pikiran Siska termaktub di sini. Siska masih terpengaruh dengan berbagai informasi yang ada di media massa. Ya. Lah coba bedakan pemberitaan, teman-teman juga begitu ya, para mahasiswa. Kalau kalian melihat sebuah fenomena, itu jangan terinfeksi atau disetir oleh pemberitaan di media. Pemberitaan itu boleh, tapi sebatas informasi. Substansi yang hubungannya dengan skripsi kalian dalam kesempatan ini adalah Mbak Siska. Nah, sekarang yang diteliti tadi apa? Kalau motif ya boleh saja, Mbak Siska boleh saja meneliti tentang motif, tetapi harus dibedakan. Motif Mbak Siska itu berbeda dengan motif penyidik. Pertanyaannya, kalau meneliti rasionalitas ataupun yang lain juga boleh, semuanya boleh. Tergantung Mbak Siska mau memilih yang mana. Kalau mau yang rasionalitas saja. Boleh saja, rasionalitas itu boleh. Rasionalitas pasti kalau mencari referensi berawal dari referensi untung dan rugi. Pasti hubungan dengan ekonomi. Lah, di sini itu kan ngomong membacok itu pasti yang dibacok dirugikan, yang membacok juga pasti dirugikan karena akan berurusan dengan hukum. Kan begitu. Iya. Lah, namun dalam kasus atau mungkin bahkan fenomena itu sering terjadi. Itu apakah memang yang ditampilkan adalah rasionalitas? Ya. Jadi kalau saya sebagai pembimbing pemirsa itu sebetulnya mempercayakan kepada mahasiswa untuk memilih ya. Pembimbing itu sifatnya bukan mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti pembimbing, tapi bagaimana seorang mahasiswa mempunyai rancangan dan kemudian mempunyai tujuan, arahan, jalan, kita mengawalnya. Bukan kamu harus lewat ini karena jalan ini tidak bagus. Tidak, silahkan dijalani sesuai dengan keinginanmu. Lebih khusus adalah yang akan menjadi masa depan mahasiswa. Gitu ya. Oke. Lanjut rumusan masalah. Apa yang memicu adanya kasus pembacokan ini terjadi? Apa akibat yang ditimbulkan akibat adanya kejadian ini? Bagaimana solusi yang dapat? Ini kan berbeda lagi, ya kan? Berbeda dengan judul.
judul belum terekspresikan di dalam rumusan. Rumusan mengekspresikan hal yang lain dan berbeda dengan latar belakang yang ditulis. Jadi antara judul, latar belakang, sama rumusan itu berbeda. Nah sekarang adalah Mbak Siska pilih yang mana yang mau ditulis? Yang rumusan masalahnya, Pak. Oke, kalau gitu yang rumusan masalah. Kita poin rumusan masalah ya. Rumusan masalah. Apa yang memicu adanya kasus pembacokan ini terjadi? Apa akibat yang ditimbulkan akibat adanya kejadian ini? Bagaimana solusi yang dapat mengentaskan kejadian ini? Ini gini. Sekali lagi, Mbak Siska itu bukan polisi, Mbak Siska itu bukan kepala desa, dan Mbak Siska adalah bukan bagian dari salah satu perguruan itu. Tapi Mbak Siska adalah mahasiswa yang meneliti untuk skripsi ini. Ya. Nah, kalau dilihat dari rumusan ini adalah menjadi bagian dari kuesioner yang sebetulnya tema besarnya apa? 3 pertanyaan ini bisa menjadi sub-sub dari kuesioner yang mau ditampilkan. Jadi teman-teman tadi kan melihat ya dari bimbingan satu ke yang lain beragam dan kalian bisa membedakan mana yang selanjutnya cukup satu tapi bisa banyak. Dari 3 cukup 1 saja karena tiga itu bisa menjadi judul masing-masing. Tapi kalau di sini ini 3 pertanyaan, tapi sebetulnya belum menjadi atau belum menjawab apa yang menjadi keinginan sang peneliti. Ini masih menjadi sub-sub pertanyaan yang bisa dikembangkan. Oke? Lah, silakan Mbak Siska ngomong apa yang sebetulnya yang diinginkan dari judul, latar belakang dan rumusan. Apa sebetulnya yang ditulis? Silahkan. Sebenarnya lebih ke motif sih Pak, benar dari awal tuh emang motifnya yang dicari apa dan kenapa bisa terjadi hal yang semacam ini, apalagi yang melakukan tuh kebanyakan anak yang masih di usia di bawah umur gitu. Jadi saya cukup tertarik dengan hal seperti ini gitu, kasus ini. Jadi seorang peneliti itu menulis bukan masalah tertarik atau tidak tertarik ya, tapi apakah ada sebuah fenomena yang sebagai sosiolog, mungkin kalian jurusannya berbeda ya, mungkin ada yang jurusan pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan agama atau lainnya. Di sini adalah Mbak Siska sebagai sosiologi. Maka sebagai sosiolog, apa yang akan diulas, dikupas dan dibuatkan solusi? Meskipun bukan sebagai penyidik kepolisian ataupun sebagai kepala desa. Konfliknya Pak. Konfliknya. Oke, kalau kemarin mengapa terjadi perubahan? Yang kemarin apa kemarin? Kemarin tuh sosialisasi guru agama terhadap kenakalan remaja, Pak. Kenakalan remaja. Itu mengapa terjadi perubahan? Karena kata Bapak juga itu kayak masih kurang. Ya memang kurang. Iya. Oke. Saya coba ini gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Coba sekali lagi nanti dilihat lagi secara mendalam dan dibandingkan dengan milik teman-temannya nanti akan ketemu. Oke. Terima kasih Mbak Siska. Intinya judul sama rumusan belum ketemu. Begitu juga dengan latar belakang. Coba mana sebetulnya keteguhan hati dari peneliti dari Mbak Siska yang mau diteliti. Tentunya harus menjauhkan diri dari partisan dari proses ini. Namun sebagai peneliti yang netral. Oke, insya Allah penelitian ini bagus kalau nanti Mbak Siska akan menemukan jawaban tersebut. Oke. Itu tentang Mbak Siska yang ya apakah motif, apakah rasionalitas atau yang lain. Kita melanjutkan selanjutnya, silahkan. Ini mahasiswi terakhir pada hari ini yang menyampaikan hasil
tugas menulis kemarin, maksudnya perkembangan skripsi. Oke, Mbak Nova, kemarin temanya apa? Sosiologi agama, Pak. Sosiologi agama, kan kemarin politik, kok agama sekarang? Terjadi perubahan, ini agak nakal ini kelihatannya ini. Iya. Iya, soalnya kenapa berubah? Karena takut nggak bisa meneruskan gitu loh, Pak. Ini orang sudah menyerah sebelum bertarung. Nggak mau ambil resiko banyak, Pak. Ini akhirnya berubah apa? Konstruksi sosial tentang pelarangan penggunaan gadget di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Sudah terlalu banyak. Tapi berbeda, Pak. Berbedanya gimana? Jadi saya kemarin kan lihat penelitian terdahulu itu lebih ke perilaku, terus sama dampak, terus ini saya kan ambil fokusnya tuh lebih ke pandangan orang tua sama murid sama pihak ponpesnya. Sudah ada. Tapi sayangnya belum. Jadi kalian pemirsa, kalau konstruksi sosial tentang pelarangan penggunaan gadget, Ya memang yang pelarangan penggunaan gadget itu udah banyak, cuma yang fokusnya tuh loh Pak berbeda-beda. Jadi saya kan ambil konstruksi sosialnya. Terus yang saya cari itu ada yang fokus ke perilaku, terus dampaknya penggunaan gadget gitu. kalau konstruksi sosial tentang pelarangan penggunaan gadget, maka ini yang kamu teliti itu adalah mengapa sih pondok pesantren itu melarang gadget, gitu maksudnya? Pertanyaannya begitu? Iya. Soalnya kan larangannya tuh cuma berlaku bagi pelajar aja gitu loh Pak. Yang mahasiswanya tuh diperbolehkan. Padahal kan mereka sama-sama membutuhkan informasi dan komunikasi dari gadget tersebut. Nanti kalau dijawab gini oleh pengurus pesantren, yaitu kan kami pengen membimbing, membina. Kalau memang tidak mau ya sudah. Gimana nanti kamu bisa mendapatkan nggak? Gini, kalau semisal membina, kenapa kok mahasiswanya diperbolehkan sedangkan pelajarnya tidak diperbolehkan? Jadi di situ kan yang namanya pengasuh atau pengelola sebuah pesantren itu kan boleh membuat aturan, iya kan? Kalau tidak mau mengikuti aturan maka ya sudah, tidak usah mondok di sini. Gimana kalau dijawab begitu? Kalau begitu kenapa kok nggak keduanya aja yang dilarang? Kenapa hanya salah satu? Semisal niatnya ya soalnya mahasiswa kan lebih paham mengatur waktu dan lain sebagainya daripada pelajar. Padahal kan banyak sekali gitu loh Pak mahasiswa yang masih belum mengatur waktu, sedangkan pelajar juga banyak dari mereka sudah bisa mengatur waktu. Kalau semisal dijawab dari pihak ponpesnya kayak biasanya pelajar kan masih belum paham untuk mengatur waktu, semisal bermain gadget, terus belajar kitab dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa kan pasti lebih paham dan lain sebagainya. Jadi begini loh, kita itu kan sosiologi ya. Sosiologi bukan fakultas pendidikan, bukan jurusan pendidikan, tetapi sosiologi. Dan di sini yang diteliti adalah bagaimana pimpinan pesantren atau pesantren membuat aturan yang melarang gadget. Kalau seperti itu kan sudah selesai, tidak bisa diteliti. Saya akan meneliti pandangan dari orang tua sama muridnya gitu loh Pak. Soalnya kan ada pesantren yang memperbolehkan juga Pak. Iya, boleh Mbak Nova meneliti orang tuanya, tapi kan itu tidak pernah terjadi. Maksudnya gini, tetap kan para siswa itu tetap tidak bisa menggunakan gadget kan? Karena di pesantren itu, kecuali pesantren melarang gadget dan di situ ada pelanggaran yang masif dilakukan oleh para santri. Akhirnya kemudian yang pengen dicari tahu itu mengapa sih terjadi pelanggaran atau apa arti pelanggaran, atau misalkan
apa arti mencuri. Misalkan kalau dalam bahasa agama itu kan mencuri kan dilarang. Namun di situ malah menjadi tradisi. Gimana fenomena yang terjadi di sana? Lagi nih Pak, saya juga mau mempertanyakan itu. Apakah tidak ada selama pelarangan tersebut? Belum begini loh. Sebelum jadi kalian para mahasiswa, sebelum mengarah kepada pertanyaan itu, yang poin-poin utama adalah apa fenomena yang kalian lihat. Jadi fenomena itu atau kalau bukan fenomena, misalkan kasus boleh, kasus atau fenomena yang akan dikupas di skripsimu, baru melanjutkan kepada pertanyaan dari rumusan masalah. Nah, sekarang fenomenanya bagaimana? Belum menemukan sih Pak, soalnya gini, saya mau meneliti apakah di sana juga itu pada saat peraturan pelarangan itu apa ada pelanggaran gitu loh Pak. Kalau begitu nggak bisa dilanjutkan ini. Jadi kalau memang ada berawal dari fenomena silahkan. Tapi kalau menurut keinginan itu nggak bisa. Maksudnya saya pastikan Mbak Nova nanti berhenti di tengah jalan. Bukan saya sebagai pembimbing, teman-teman membaca, ini bukan sebagai pembimbing yang tidak mau dengan skripsi itu, bukan. Tapi dipastikan seorang mahasiswa akan berhenti di tengah jalan dalam proses penelitiannya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia harus membentur tembok peraturan yang ada. Kalau Mbak Nova sudah menemukan fenomena yang terjadi, silakan. Kasus terjadi, fakta yang terjadi, silakan. Tapi kalau masih itu kan aturannya melarang, ya seharusnya kan tidak. Nah itu nggak bisa, karena aturan sama seharusnya nggak bisa. Tapi itu aturannya melarang. Namun banyak yang mencuri-curi dan bahkan sang guru memerintahkan untuk mencuri atau memfasilitasi untuk mencuri. Lah itu baru. Nah, di mana posisi Mbak Nova tadi? Yang seperti pertama, ini aturannya dilarang, tapi seharusnya, atau yang kedua atau yang ketiga? Yang pertama tadi. Kalau yang pertama belum bisa. Karena posisinya adalah sebagai peneliti. Kalau dirimu adalah sebagai misalkan kepala dinas pendidikan di Lamongan, itu bisa. Tapi sebagai peneliti nggak bisa. Berarti harus mengetahui fenomenanya yang ada. Jadi penelitian teman-teman mahasiswa, penelitian itu berawal dari pertama fenomena ya. Kalau tidak fenomena ya kasus ataupun fakta. Baru kemudian melaksanakan penelitian. Kalau tidak ada itu dipastikan sempro bisa berjalan. Tapi penelitian tidak menghasilkan atau sesudah sempro saya mau apa ya, akhirnya kemudian gagal semuanya. Begitu? Iya Pak. Akhirnya gimana menurut Mbak Nova? Tetap ini atau mencari fenomena dahulu atau mau berbeda? mencari fenomena dahulu, soalnya saya kan punya tetangga dan dia itu punya teman gitu loh Pak di sana. Jadi saya kemarin sudah bilang, ada kenalan nggak pengurus pondok pesantren yang ada di Sunan Derajat, katanya ada. Nah, niatnya saya mau tanya-tanya ke beliau. Begini loh Mbak Nova, teman-teman juga ya semuanya ya perlu menjadi perhatian ya. Kalau berbicara pengen menjadi peneliti untuk skripsi, itu sudah dilihat dahulu, bukan bertanya-tanya. Bertanya-tanya itu dalam taraf untuk memperdalam. Jadi melanjutkan apa yang dilihat masuk ke dalam. Tapi kalau mulai dari nol, maksudnya di sana itu fenomenanya apa? Dipastikan itu juga kesulitan nanti. Jadi kalian kalau sudah melihat sesuatu dan ketertarikannya sesuai dengan keilmuannya baru. Tapi kalau belum masih bertanya-tanya itu dipastikan kesulitan di proses turun lapangannya. Sebetulnya kalau Mbak Nova mengerjakan yang pertama dahulu itu bagus. Kalau itu jelas, itu kasus atau fenomena bisa menjadi jawaban. Dan itu
kemungkinan besar bisa dijalani. Tapi monggo, karena yang menyelesaikan itu adalah mahasiswa, pembimbing hanya mengawalnya. Kalau ini pun tadi berawal dari fakta, kasus ataupun fenomena, saya oke. Tapi kalau sifatnya ini antara aturan sama antara menurut saya kok itu nggak bisa. Nah kalau misalkan miliknya Hilda tadi kan terjadi perbedaan kan, itu kan yang sangat mudah untuk diteliti. Begitu juga milik teman-teman lainnya tadi. Milikmu sama miliknya Siska itu Siska itu dia terjebak oleh proses BAP oleh penyidik dan terjebak oleh berita di media. Jebakannya di sana. Begitu? Oke. Kalau begitu gimana solusinya? Ini teman-teman juga pengen tahu? Atau Mbak Nova masih merenung dahulu? Bingung ya Pak ya. Bingung ya? Oke, kalau bingung nanti sambil kita fresh dan nanti kemudian ada proses lanjutan. Oke? Pemirsa, itulah bimbingan skripsi kita hari ini. Dan saya pastikan ke semuanya ya, ada Mas Noval, ada Mbak Aulia, Mbak Hilda, Mbak Bella, Mas Taufik, Mbak Siska, dan terakhir adalah Mbak Nova. Ini semuanya kita ngobrol 1 jam lebih ini adalah untuk kebaikan teman-teman semuanya. Mungkin ada yang tidak langsung bisa dipahami. Namun kalau kalian bisa coba melihat satu persatu lagi dari diskusi ini, maka akan bisa membedakan mengapa sih miliknya misalkan Mbak Hilda tadi kok kelihatannya menarik ya untuk menjadi contoh ketika kita mengupas. Atau misalkan miliknya Mas Taufik tadi langsung, mengapa sih milik saya kok oleh Pak Agus dipermasalahkan? Apa Pak Agus sentimen pada saya? Ini juga berlaku pada teman-teman yang ada di rumah ya. Jadi dosen itu sebetulnya bagaimana mahasiswa tidak cukup mudah menulis proposal, tapi sesudah proposal ditulis, selanjutnya diujikan menjadi seminar proposal, sesudah lulus, revisi, kemudian turun ke lapangan. Turun ke lapangan nanti tidak kesulitan. Sesudah turun ke lapangan membuat laporan, dan selanjutnya nanti diujikan skripsi. Ketika berhasil mengujikan skripsi, dituangkan menjadi sebuah artikel, dipublis di jurnal, semuanya mudah. Namun kalau hal itu kesulitan, maksudnya di dalam proposalnya itu ada masalah, maka kemungkinan besar di perjalanan selanjutnya akan ada masalah. Begitu, semoga bermanfaat. Kita ketemu pada konten lanjut terkait dengan skripsi. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.